Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang fitnah. Tadi Ustadz Fikri mengisahkan kisah yang sangat lucu sekali. Salah satunya adalah fitnah wanita punya 3 istri, yang 2 nggak keurusan. Kemudian ada iklan tadi Ustadz Fikri. Kita penasaran, jadi kelanjutannya bagaimana Ustadz? Terima kasih Mas Agung. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, sesungguhnya kesulitan dan kelapangan hidup itu adalah ujian dari Allah untuk mengetahui kadar keimanan kita. Tadi saya sudah singgung bahwa kita sering lolos dan lulus kalau diuji dengan kesulitan, tapi kita sering tergelincir ketika diuji dengan kelapangan hidup. Oh, belum punya duit, rajin banget ngurusin pengajian. Begitu duit udah banyak, ganti ngurusin batu cincin. Nih sekarang lagi booming nih batu cincin, bener-bener dah. Kata para pakar batu, pekan-pekan ke depan ini yang akan naik ke permukaan solar Aceh. Tahu-tahu gue juga punya TV di rumah lah. Itu bisa menggeser batu bacan. Sekarang ini banyak jenis batu. Ada bacan, ada duri bulan, ada kalimaya, yang berabe kali deres. Itu kan cuma hobi Pak. Iya, kalau hobi sih boleh-boleh aja. Tapi jangan menyebabkan kita hobi kepada sesuatu melalaikan ibadah. Apalagi kalau sampai terserempet kepada hal-hal yang menyebabkan syirik. Mengakui ada kekuatan lain selain Allah, ini kan syirik nih. Gua habis pakai cincin ini nih, jangan perempuan, nenek-nenek ngeliat gua lemes. Syirik tuh, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh, saudara-saudara. Jadi saya kembali, jangan sampai karena hobi melalaikan tugas ibadah kita yang pokok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentang-mentang hobi batu, zohor, asar, maghrib, gosok melulu gosok. La ilaha illallah. Ibu bapak, begitulah Allah memberikan kita ujian. Bukan cuma soal kesulitan hidup, tapi juga kelapangan dalam hidup. Dan tadi saya katakan, asadun nas bala al-anbiya, paling besar ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, lahir ke alam dunia belum pernah sempat lihat wajah ayahnya. Umur 6 tahun sudah ditinggal pergi oleh ibunya. 9 tahun ngangon kambing. Tahu ngangon kambing? Mengembala kambing. Remaja bantu pamannya berdagang ke negeri Syam. Kesulitan yang begitu bertali-tali menimpa beliau. Nabi Muhammad muda kemudian punya pribadi yang tegar. Nah ini, kesulitan yang kita hadapi seharusnya bisa membuat kita punya pribadi yang tegar, tahan banting, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, ujian yang diberikan kepada Nabi Muhammad bukan alang kepalang dahsyatnya. Puncak dari kekurangan ajaran kaum kafir Quraisy itu terjadi pada saat peristiwa hijrah. Saudara, ketika perintah hijrah turun, kabar ini didengar oleh para kaum pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy. Satu malam mereka mengadakan rapat di satu tempat yang bernama Darun Nadwah. Hadir gembong-gembong Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, dan abu-abu yang lainnya. Udah diam-diam dengerin aja. Rapat dipimpin oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saudara-saudara, bagaimana ini? Muhammad dan pengikut-pengikutnya kita teror sudah, kita siksa sudah, kita bantai pun sudah. Tapi tiap hari pengikutnya selalu bertambah.
Bahkan sekarang sebagian sahabatnya sudah pada hijrah ke Madinah. Ini bertanda Islam akan besar di Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Tuh, dari belakang jawabin Abu Lahab. Kata Abu Lahab, gua bilang juga apa? Muhammad itu dari dulu bunuh aja. Kata Abu Jahal, soal ngebunuh sih gampang, bro. Lu rese amat lu ya. Soal ngebunuh sih gampang, tapi kan Muhammad bukan keluar dari batu. Dia punya keluarga, family, handai tolat. Nanti kalau keluarganya nuntut balas bagaimana? Gampang. Kita ini orang-orang Quraisy punya banyak suku. Masing-masing suku kan punya preman. Kumpulin tiap premannya, bareng-bareng bunuh Muhammad. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, dia akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy ini. Waduh, ide Abu Lahab bagus juga. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju! Baik, kapan kita bunuh Muhammad? Alah, nggak usah lama-lama dah. Besok malam aja kita bunuh Muhammad. Oke, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, yang ikut rapat malam ini jangan sampai membocorkan keputusan rapat kita. Siapa yang membocorkan keputusan rapat malam ini, maka akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju! Baik, rapat selesai, silakan bubar. Selesailah rapat, pulanglah mereka ke rumah masing-masing. Karena rapatnya sampai malam, di rumah ditanya sama istrinya, Pak, kok rapatnya malam amat? Ini rapat apa rapet? Rapat, Bu. Besok malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, Bu. Iya. Besok pagi istrinya belanja sayuran. Ngobrol lagi sama tetangganya. Jeng, ono apa Mbak Yu? Udah ada, ntar lagi deh, terusin ceritanya. Silakan. Saya sendiri juga tertarik dengan kisah-kisah tadi. Ya, tadi sudah kita selesaikan makna daripada fitnah, kemudian macam-macam fitnah, contoh-contoh yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita menjadi orang yang terus konsisten bersandar kepada Allah pada saat Allah terus mengguyurkan ujian dan cobaan dalam kehidupan kita? Itu yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku.